di mana waktu kejadian diduga pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17.00 WIB bertempat sama Komplek Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran Jaksel dengan pelapor Putri Chandrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Terkait motif ini, kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah ini. Lalu pengacaranya ini mengeluarkan pernyataan dari mana? Kalau Ibu Putri masih di kamarnya mengurung diri, berarti yang pengarang bebas siapa? Saya atau mereka yang mengarang bebas? Kalau saya, semua perkataan saya dan pernyataan saya ada bukti. Misalnya rencana pembunuhan terencana, ada dalam rekam elektronik, ada jejaknya, ada yang nangis-nangis, ada chatnya. Saya katakan ada beberapa luka di luar daripada dugaan luka tembak. Saya berikan buktinya, saya notariskan dan sebagainya. Lalu mereka menuduh saya pengarang bebas. Yang mengarang bebas itu yang mana? Satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP. Tolonglah Bu Putri berkata jujur. Siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan sadis bu anak kami almarhum Yosua. Kami juga bingung Ibu Putri mengajukan permohonan tetapi tidak antusias untuk menghubungi LPSK. Yang meminta dibantu, ditolong oleh LPSK malah tidak menunjukkan respon, tidak antusias terhadap yang dimohonkan. Kalau kesimpulan dari psikiater kami memang dia mengalami trauma, si Ibu PC ini. Cuma sumber traumanya kali ya Pak, belum tahu ya. Betul, nah itu sumber traumanya kita belum tahu. Ya, tampak ya terlepas dari soal sumber traumanya apa ya, Timothy. Menurut psikiater kami, Ibu PC harus segera menjalani pengobatan psikiatri. Gitu. Kalau saya melihat kalau gitu harus dilakukan segala cara, teknik gitu ya untuk pendekatan, membina kepercayaan sehingga bisa lihat oke, apa yang kamu butuhkan untuk dilindungi. Lalu apa yang bisa kira-kira assessment yang paling masuk akal, cara yang paling manusiawi, itu ya, sikap yang tidak menuduh, itu yang dibutuhkan oleh kebanyakan korban terduga pelecehan atau kekerasan seksual. Lebih mudah lagi saya patahkan. Kenapa? Kalau sudah dilecehkan di Magelang oleh Joshua, kenapa ibu masih kecentilan foto foto almarhum, fotonya dikirim ke adiknya? Ada nggak wanita yang sudah dilecehkan atau diperkosa masih kecentilan memoto pemerkosanya lalu dikirim pula ke adiknya? Kamu nggak mau datang ke sini bantuin kakaknya katanya, bantuin melecehkan maksudnya. Dan Irjen Pol macam apa? Kadif Propam macam apa? Menyuruh yang sudah memperkosa istrinya mengawal dari Magelang ke Jakarta. Kalau terjadinya tindak pidana di Magelang, kenapa tidak lapor di Magelang? Tinggal perintah, dia kan Kadif Propam, polisinya polisi, tinggal perintah di Tipidum Jawa atau Kabid Propam Polda Jawa Tengah, tangkap istri saya sudah dilecehkan atau diperkosa, kan tinggal begitu. Lah kok ini ibu ini masih rajin WA-WAan sampai detik-detik terakhir dia dibantai? Artinya bohong. Jadi pembohong tidak boleh dipercaya. Pengakuan Putri Chandrawati ke penyidik soal motif pembunuhan Brigadir J, korban pelecehan seksual. Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, masih mempertahankan pengakuan awalnya saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat 26 Agustus 2022. Putri Chandrawati tetap mengungkapkan bahwa motif pembunuhan tersebut buntut pelecehan yang dilakukan Brigadir J. Mengutip warta kotalive.com, saat menjalani pemeriksaan, ia menegaskan pada penyidik Barreskrim Polri, dirinya adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan almarhum Yosua Huta Barat. Putri Chandrawati sendiri telah menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Pengacara keluarga Verdi Sambo, Arman Hadis, mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati dicecar 80 pertanyaan oleh penyidik. Kurang lebih ada 80-an, kata Arman di Barreskrim Polri Sabtu 27 Agustus 2022 dini hari. Arman juga membenarkan bahwa selama diperiksa, Putri Chandrawati konsisten pada jawabannya terkait tindak asusila tersebut.
Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, ujarnya. Menurut Arman, keterangan Putri pun telah dicatat penyidik dalam BAP, termasuk terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, ungkapnya. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan Putri Chandrawati dihentikan sementara mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Untuk pemeriksaan PC pada malam hari ini dihentikan dulu karena sudah larut malam dan juga menjaga kondisi kesehatan, kata Dedi. Pemeriksaan pada Putri akan dilanjutkan lagi pada 31 Agustus mendatang. Akhirnya terungkap sosok polwan yang menangis usai Fedy Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irjen Fedy Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Putusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Fedy Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Fedy Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Fedy Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok polwan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang polwan jadi sorotan saat Fedy Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam disiarkan langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengar hormat Fedy Sambo oleh Polri. Seorang polwan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi polwan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Fedy Sambo. Tidak diketahui siapa polwan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Chandrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Fedy Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Fedy Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Fedy Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Fedy Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu, Fedy Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Fedy Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Fedy Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Fedy Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang polwan duduk di kursi sisi kanan, satu polwan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu polwan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Polwan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa polwan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos.